Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat, tersenyum, gembira. Karena saya Kak Ros juga menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mom. Bersama Dani di pojok sana yang menemani kita hari ini. Dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman dan ceritanya. Salah satunya sudah ada di tengah, aduh ini udah berapa purnama yang gak hadir di Rumpi No Secret. Ada Cita Rahayu. Assalamualaikum Bu. Salam. Dulu nama panggungnya adalah Cita Citata ya kan. Sekarang dia lebih senang dipanggil Cita Rahayu ya. Bukan senang. Tapi kan nama asli. Oh iya benar nama asli ya. Oke. Tapi sebelum kita ke Cita Rahayu, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai yang menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya ya, di mana orang tuh pada kepo terhadap hadiah yang diberikan oleh Thorik kepada Alia, yaitu sebuah mobil, iya kan? Coba kita lihat postingannya nih, Masya Allah, aku juga kepo. Sebenarnya kalau aku sih lebih kepo, ini mobil apa sih gitu ya kan? Tapi kalau netizen keponya lain lagi ya, coba kita telaah dulu. Ini semoga suka dan bermanfaat ya sayang, kata Thorik. Jadi mobil ini adalah, apa sih mobilnya nih? Coba mobil kita lihat, mobilnya apa sih? Oh, Genesis Electrified G80. Jadi ini sebenarnya mobil yang nggak pasaran gitu ya. Biasanya dimiliki untuk atau dibeli atau digunakan untuk event-event tertentu kayak konferensi apa segala macam. Ada dua tipe ya, yang pendek sama yang long gitu kan. Ya, ini mobil bekas KTT G20 tahun 2022 itu juga dipakai. Tuh harganya sekitar 2,9 M. Ini kalau kata Google ya. Sedangkan kalau long wheelbase-nya itu dijual sekitar 4,9 miliar. Sementara yang dihadiahkan itu adalah versi yang long wheelbase. Oke. Terus habis itu apa sih? Model long wheelbase untuk Sintayong. Sintayong juga pernah dikasih ini ya. Oke. Mobil ini tidak dijual secara umum di Indonesia karena model ini lebih ditujukan untuk acara-acara khusus sebagai mobil mewah untuk segmen tertentu. Ya kan, Masya Allah. Nah, netizen ini netizen ya, bukan aku ya Thorik. Netizen termasuk netizen itu bertanya-tanya, kok kaya banget Thorik gitu ya kan. Pendapatannya dari mana? Usahanya apa sih Thorik gitu kan? Apa iya bikin konten itu bisa mendapatkan hasil sebesar itu? Ya. Ingat, sebentar lagi konten kreator akan dikenakan pajak. Kita lihat dulu komentar netizen berikut ini ya. Ini pertanyaannya, ini kredit atau cash ya? Oke. Sekarang ini kita nggak boleh sembarangan flexing ya. Nah, flexing itu akan menjadi data ya. Kredit atau cash? Oke. Yang berikutnya ada lagi pertanyaannya, uang dari mana dia? Kerja kagak? Astaga, ini komennya pendek tapi ngeselin. Oke, yang berikutnya. Duit dari mana ya dia bisa beli itu? Curiga gue katanya. Yang lanjut yang berikutnya, curiga apa ya? Curiga. Yang berikutnya ada lagi? Nggak ada. Ada dari Denny Sumargo juga ya. Dia sampai bercucuran air mata tuh Denny Sumargo. Ini harganya berapa, Bo? Katanya, buset, berapa miliar ini? Katanya gitu. Oke, coba. Nih akhirnya kita menelaah ya. Sebenarnya ada banyak pundi-pundi pendapatannya Thorik. Salah satunya dari YouTube channelnya. Ini kan YouTube channel sudah dibangun dari sejak lama nih. Ini termasuk pionir juga nih keluarga Halilintar ya. Bahkan sekarang juga ada ini Thorik Aliyah. Ini adalah subscribers, berapa? 905 viewers the last 30 days. Monthly estimate. Ini bisa nemu ini dari mana sih? Gimana sih? Hah, hebat banget ini orang-orangnya. Sekitar 237 sampai 3,8 ribu US dollar. Itu per bulan. Jadi kurang lebih kalau berdasarkan ini aja setahun dapat lah itu 4, berapa miliar itu. Oh, baru setengahnya. Jadi masih ada setengahnya lagi 2,4. Masya Allah. Keren. Belum lagi konten eksklusif ya. Thorik juga punya konten eksklusif yang berlangganan senilai 39 ribu ya per bulannya. Dan itu subscribernya sudah ada 214 apa? Oh 8 juta kurang lebih per bulan. Oh masih gedeannya influencer itu waktu itu ya. Dia sampai 80 juta ya. Oke. 80 juta ya, pokoknya subscriber lebih banyak. Ya gitulah ya, ada banyak lini-lini pendapatan bisnis, kemungkinan untuk bisa mendapatkan penghasilan melalui sosial media. Tapi itu bukan cuma sekedar gampang ginu kan bikin konten itu juga susah ya kan. Kalau Anda rajin, Anda bisa beli mobil itu. Ingat, tidak ada jalan pintas. Kita menuju ke Cita Rahayu. Seperti apa sih kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Cita. Aku dengan
dengan manggil Cita kayaknya lebih enak diulang gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak Cita. bisa. Cita aja. Citaku bukan cita-cita. Oke, ini ada postingannya Cita tentang pernikahannya ya. Oh nggak kerasa sudah 3 tahun. 4 berarti tahun. 4 tahun, sorry. Berarti sudah 4 tahun Cita Cita Rayu nggak kesini ya kan? Nih, wah Masya Allah. Kakak udah sering ke rumah padahal. Selamat hari jadi pernikahan sayang. Tidak ada gambaran yang menjelaskan untuk kata-kata dalam feed ini karena begitu hangat dan damai dalam kenyataan. Postingan ini hanya sekedar formalitas saja. Tapi kalau aku lihat ya perjalanan kamu, Cita, setelah menikah tuh ada banyak hal transformasi dalam kehidupan kamu, ya kan? Kayaknya berhijab, genre musik juga ke arah yang kamu suka. Kalau kita lihat postinganmu juga udah beda lagi gitu. Kalau kamu menggambarkan pernikahan kamu itu ibaratnya apa sih? Perjalanan pernikahan kamu ini? Ya partner sih. Partner Hidup. Mm-mm. Jadi bukan cuma bukan cuma cinta-cinta, sayang-sayang, apalagi soal status dan lain-lain. Kayaknya lebih ke kita sama-sama punya memaknai hidup tuh lebih dalam gitu. Memaknai hidup lebih dalam. Iya, Kalau lebih kamu dalam. bisa flashback ya dengan yang sebelum-sebelumnya, apa yang kamu rasakan berbeda ketika kamu bertemu dengan Mas Didi? Sebenarnya nggak ada comparison sih aku antara Dalam dirimu misalnya, apa yang kamu rasakan berbeda dalam dirimu ketika kamu bertemu dengan Mas Didi? kalau aku sendiri karena aku tahu apa yang aku butuhin, jadi ketika ketemu sama Mas Didi ya memang inilah yang aku butuhin gitu kan. Karena juga Mas Didi kan selama ini juga banyak di media-media itu, termasuk di tempat ini, ya kan? Banyak mantan-mantan yang menjelekan dia di sini gitu kan. Karena memang kondisinya juga Mas Didi seseorang yang bukan personal yang mau membela dirinya gitu. Tapi kan aku sebenarnya sebelum menikah aja udah berteman lama banget. Jadi temenan dulu, terus habis itu nikah. Jadi aku tahu banget Mas Didi itu kayak apa gitu. Jadi kalian temenan tuh sedekat apa sih dulu dari tahun 2018 tuh? Main aja. Mas Didi lagi pacaran sama siapa? Kamu sama siapa gitu ya? Gitu, main. Tapi emang jodoh nggak tahu ya. Iya. Ternyata memang Jodohnya malah ya kalian. kan, Jadi gitu. perjalanan kesana kemari mungkin mempersiapkan supaya kalian bisa bertemu ya. Bisa Dulu dia jadi. suka komentar gitu nggak sih kalau misalnya kamu lagi apa deket sama siapa dia suka komentar gitu atau Enggak sih, lebih ke gue. Lebih ke gue, itu mantan lu kurang. Jadi maksudnya sesedekat itu ya. Oke, ini berikut ada juga wawancara kamu di podcastnya Nanda Persada ya, orang di situ ya. Kamu cerita menggambarkan seperti apa sih pernikahan kalian, apa yang kalian rasakan berbeda dari kehidupan sebelumnya. Coba kita lihat yang berikut. Ya, kamu sebelumnya ada di dunia hiburan dengan banyak pengaruh ya, tas ini, tas itu, berlian segede itu gitu. Iya, saya kalau dengar cerita itu aku jadi kayak masa sih cita-cita kerasa nggak bahwa ya ada yang bertransformasi dalam kehidupan kamu atau justru itu kembali ke Cita yang dulu? Sebenarnya banyak orang yang taunya Cita tuh yang itu. Yang mana? Yang cita-cita. Cita-cita yang glamor itu ya. Makanya aku bilang cita-citata. Cita-citaku. Cita-citaku bukan cita-citata. Karena sebenarnya ya Cita sendiri orangnya kayak begini aja pengennya. Ya nggak ngoyo. Maksudnya bukan nggak ngoyo ya. Apa ya bahasanya, apa adanya aja sih. Emang kalau ada, nggak ada gitu. Nah, waktu dulu memang Cita beli barang-barang mewah, ya karena memang ada. Oh iya. Bukan karena pengen kelihatan atau sensasi atau apa gitu. Ya karena buat Cita, misalkan banyak berita lah tentang Cita yang negatif-negatif. Kan orang bilangnya sensasi. Padahal itu mah kan sebenarnya natural nyata aja gitu kan. Nah, Mbak Feni sendiri kan tahu kan kalau orang sensasi sama enggak kan. Iya tahu. Nah, yang aku nggak tahu, aku hanya curiga. ya yang aku rasain sendiri, makanya aku udah berapa lama nih nggak ke TV-TV kan. Karena banyak banget sensasi-sensasi. Jadi aku males. Kamu apa males dengan sensasi-sensasi atau kamu udah nggak mau lagi kehidupan kamu kemudian ada lagi di pusaran pemberitaan yang kemudian penuh dengan sensasi? Nggak apa-apa juga. Ini sekarang aku ngomongin. Oke, jadi kamu nggak apa-apa, nggak masalah ya? Nggak apa-apa juga, asal jangan, maksudnya ketika kayak gitu mestinya aku ngeliat environment-nya di showbiz gitu ya. Isinya kan sensasi semua gitu. Oke. Kebanyakan ya. Contohnya misalkan tadi ngomongin YouTube channel. YouTube channel juga kan harus ada sensasinya kan buat naikin. Nah, kalau di aku sendiri sih
kayaknya lebih asik kalau misalkan bikin karya gitu. Oke. Bikin karya aja gitu, karena nggak perlu sensasi, kalau karyanya emang enak didengar ya jadi aja Jadi gitu. aja. Oke, baik, ini kita mau tanya. Ini apakah gambaran rumah tangga kamu banget atau bukan ya? Bahwa kalian berdua itu tidak memperdulikan berita di masa lalu. Itu Betul? kayak kamu ya. Bahwa segala hal harus senada dan seirama di antara kamu dan suamimu. Apanya? Termasuk feed Instagram ya. Coba kita lihat, warnanya sama. Kalau dulu cita-cita kan warna-warni ya. Kalau sekarang kayaknya sama gitu, kayak hitam. Ini editornya sama bagaimana? Oh bukan, ini karena konsep lagu. Oh, konsep lagu aja. Konsep lagu kan emang agak dark tuh. Oh, I see. Cuma Oh, kayaknya nggak perlu diomongin di sini karena nggak pantas sih lagunya. Diomongin di sini. kita lebih ngomongin Ini feednya kan aja. bright ya, itu dark. gitu. Oke, Terus baik. banyak yang bilang lagu gua aneh. Itu apakah terpengaruh oleh Mas Didi atau itu emang kamu banget? Enggak, emang aku banget. Emang kamu banget Emang ya? aku banget. Cuma orang bilang lu berubah semenjak nikah. Iya, ada influence dari Mas Didi ada. sedikit. Tapi ya kebanyakan aku. Kebanyakan itulah sebenarnya. kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Karena Mas Didi memfasilitasi itu. Kan dia sebagai produser. Oh iya betul. Oke, ini Gitu. dalam pernikahan kamu atau tidak, bahwa dalam pernikahan kamu suami lebih dominan? Enggak. Sama Enggaknya sekali, iya. enggak, berarti kamu lebih dominan. Enggak juga. Oh, jadi komunikasi ya, Iya. setara. Oke. Tidak mudah dipengaruhi omongan orang. Harus dong. Harus, oke. Apakah iya atau tidak pernikahan kalian itu, kalian berdua membatasi pertemanan, jadi tidak semua ditemenin Sama pilih-pilih? sekali enggak. Enggak. Sama sekali enggak. Di rumah tuh bener-bener hampir lebih dari 35 orang tuh pasti stay di rumah. Itu yang tidur. Itu yang tidur? Yang Itu tidur. yang kemarin aku temuin itu semua Iya. di rumah? Iya, yang kemarin kakak datang Dia, ke rumah, nah itu semua ada di rumah. Belum yang datang-datang gitu. Oh, jadi kalau datang-datang, Setiap hari tuh kayak masak kondangan. oh ada sebanyak itu orang ya? Iya, Oke. seru. Apakah dalam pernikahan kalian itu bebas saling cek handphone pasangan? Apaan sih ini pertanyaan receh banget. Iya kayak gitu enggak? Bentuknya percaya atau ya itu masalah trust ya. Ini kan pertanyaan ini pertanyaan receh. Ya dibalik itu kan sebenarnya apakah Oke. kalian saling trust gitu? Ya udah tahu password masing-masing, silakan aja. Iya, maksudnya pertanyaan itu. Ya, kan oke. ditaruh di mana aja udah. Iya, oke. Apa kalau ada permasalahan itu langsung dibahas tipenya atau yang modelnya ya udah tenang dulu baru diomongin? Gini, ada masalah yang kecil bilangin, terus ada masalah besar ya dikecilin. Jadi perbincangannya tuh yang kalau bisa diskusi, kenapa harus emosi? Oh iya. Beda nggak sama Cita yang dulu atau Cita dari dulu memang begitu? Dari dulu gitu, mungkin orang taunya ya karena create dari Industri? selebriti, industri, jadi harus kayak begitu kan. Oke. Gitu. Jadi selama ini fake. Nah, ini dia. Ini di Instagramnya yang tadi dia sebut ya. Di Instagramnya sekarang tulisannya adalah Cita-Citata kembali menggunakan nama aslinya Cita Rahayu. Di Instagramnya tulisannya adalah Cita-citaku bukan Cita-Citata. Udah dari dibahas ya. Iya. Nggak, ini kan kalau buat aku ya, ini kalimat dalam. Apa yang dari Cita-Citata yang sebetulnya sebenarnya kamu nggak nyaman ketika ada di dalam brand Cita-Citata itu? Sebenarnya bio ini menjelaskan bahwa aku menerima diriku yang lama dan aku sangat menghargai diriku yang maksudnya yang lama tuh cita-citanya. Oh, Cita-Citata. Cita-citanya. Nah, yang di create itu aku menerima itu karena kalau tidak ada itu aku nggak akan jadi yang sekarang juga. Oke. Jadi baik. perjalanan itu semua yang menjadikan aku yang sekarang gitu. oke. Jadi aku menerima itu, tapi aku juga sangat menghargai fase aku yang sekarang gitu. Oke. Bagi kita lihat sekarang ada kegiatannya Cita-Citata yaitu Cita Rahayu. Maaf ya terbiasa. Melukis. Coba kita lihat videonya berikut ini. Kamu sempat cerita bahwa melukis itu ya sudah kamu lakukan dari dulu. Tapi itu dari kecil. dari kecil. Tapi itu sekarang juga bagian dari terapi kamu untuk latih fokus, latihan bernafas. Iya, betul. Kayak meditasi gitu. Meditasi. Iya. Kamu sempat cerita dulu sempat ada kamu kena autoimun. Iya. Aku mau nanya, autoimun biasanya kan kadang-kadang pemicunya kamu itu adalah stres. Iya, stres. Apakah ini juga bagian dari kamu apa ya menjaga healing kamu? Kalau kata anak zaman Anak sekarang zaman kan sekarang healing. healing. Ya part of sih sebenarnya. Bagian dari itu semua sambil apa ya? Aku makanya ngilang itu bukan karena ngilang, tapi memang aku harus muhasabah diri kan. Terus juga pada saat itu aku juga mesti banyak banget kegiatan-kegiatan yang
kira-kira bisa membuat hati lebih tenang lah gitu. Terus juga kemudian ada sisi di sininya kayaknya kalau misalkan aku buat lukisan nanti ketika aku udah nggak ada, lukisan itu bisa mungkin bermanfaat buat orang-orang yang aku tinggalin gitu. Kalau boleh tahu ya Cita, dengan kehidupanmu sekarang ini kan mungkin kamu merasa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Kalau kamu flashback lagi introspeksi ke belakang gitu, apa sih hal yang sempat kamu rasakan yang mungkin membuat nggak nyaman gitu di dulu-dulu? Apanya, apa yang kamu hadapi, atau ada pergulatan batin apa di dalam diri kamu yang membuat ya kamu membutuhkan? Ya sebenarnya dulu itu nggak ada pergulatan malah, karena aku dikelilingi orang-orang yang sama. Jadi aku ngerasa kayak nggak ada apa-apa, nggak sadar gitu. Nah pada saat mungkin ada turning point-nya itu momen dimana kan semua orang pasti ada spiritual question ya gitu. Saat pas lagi fase itu baru aku menyadari kayaknya bukan ini yang aku butuhkan gitu kan. Aku butuh sesuatu yang buat kadang-kadang nggak selalu harus menyenangkan orang lain gitu. Diri sendiri juga harus disayangin kan. Gitu. Makanya ya sekarang bentuk kasih sayang aku kepada diriku ya beginilah aku padanya gitu. Kalau boleh tahu pertanyaan apa itu yang muncul dan ada momen apa yang men-trigger pertanyaan spiritual itu muncul? Mungkin pada saat ngerasa bahwa dikelilingi orang-orang yang terlihat baik tapi ternyata cuma mau apanya gitu. Terus juga ketemu juga orang-orang, bukan orang-orang ya, lebih ke dia di dunia industri ini kayaknya manis gitu kan, tapi ternyata juga di belakang juga ya diomongin juga gitu. Oh, jadi aku ngerasa kayak oh yaudah deh, emang aku harus balik lagi ke masa lalu aku ngeband, aku pengen jadi diriku yang sekarang yang apa adanya gitu. Ya udahlah, nggak mau peduli omongan orang lagi. Mungkin dulu masih mikirin omongan orang gitu. Kalau sekarang ya menjadi diri kamu dan apa yang kamu dan mengerjakan apa yang kamu suka. Iya. Oke, baik. Yang berikut ada Nova Soraya. Nah, Nova Soraya ini juga kisahnya banyak ya. Kemarin di tahun 2020 ya kalau nggak salah dia menghadapi sakit di lower back pain gitu ya. Sampai dia akhirnya dan sempat ngerasa kayak aduh kayak nggak berguna banget sih, kayak udah frustasi, stres dengan apa yang dia alami, sampai akhirnya dia menemukan jalan untuk bagaimana bisa menyembuhkan dirinya dan sekarang menjadi instruktur yoga. Kita lihat dulu profil ya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Nova Soraya, tapi sebelum kita ngobrol kita mau lihat dulu ini kompilasi aktingnya Nova Soraya yang banyak kan perannya galak gitu ya, antagonis dan lain sebagainya. Sesuai muka ya. Kita lihat yang berikut ini. Enggak, aslinya kamu kayak gitu juga? Iya sih. Oh jadi 11-12 ya. 11-12. Tapi benar nggak bahwa kamu tuh lebih nyaman, lebih prefer kalau peran-peran yang kayak gitu daripada peran yang protagonis, yang lemah lembut, tersiksa, teraniaya gitu? Betul. Karena kalau dapat peran yang lemah lembut itu, orang mungkin ngelihat kayaknya nangis tuh kayak gampang gitu. Oh itu sakit kepala. Orang lagi happy disuruh nangis. Capek ya? Capek. Jadi mendingan Tapi kamu kan sudah berkarir ya 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih lah di dari industri ini. umur 19-an Dari lah. umur 19-an gitu. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak teman-teman di sana dan ada banyak juga kehilangan. banget. Kita mau describe foto yang berikut, coba kita lihat. Ada fotonya? Nih di usia muda ya, di awal-awal kamu dengan almarhumah Sukma Ayu. Iya. Jadi di usia kamu masih muda banget pasti ya, berteman Masih 20-an gitu ya. Apa sih yang kamu kenang dari sosok almarhumah? Ini kenalnya bahkan dari sebelum masuk ke industri ya? Kita sahabatan tuh dari kelas 6 SD, kayak SMP lah ya, SMP kelas 1 itu udah bersahabat yang benar-benar bersahabat yang kontinu gitu loh, nggak yang nggak ada putus berapa tahun gitu. Enggak, benar-benar kontinu dan kita juga nggak pernah nyangka kita sama-sama ke entertain apa segala macem kayak gitu. Jadi waktu kehilangan dia sempat stres berat juga sih karena emang sahabat terdekat aku dia gitu. Dan ketika almarhumah ini meninggal kan ya itu menjadi sorotan publik. Banget. Karena dia lagi naik, naik-naiknya. sedang ada kasus yang dia menjadi sorotan. Nah kamu di usia yang muda itu ya, sahabatmu mengalami kejadian seperti itu, kamu sempat stres. Apa yang kamu rasakan? Yang pasti aku sih bantu support aja ya, bantu support mentalnya dia segala macem. Bahkan justru malah aku sampai sekarang tuh sebenarnya ada satu sedikit penyesalan aku gitu loh. Apa?
Waktu dia mau dibotakin itu yang untuk peran kecil-kecil jadi manten itu, dia tuh konsulnya sama aku. Gimana nih gue dapet peran begini. Ambil aja, nanti kalau garing lu botak-botak malu gue, kata dia gitu kan. Udah ambil aja. Nah tapi dengan aku nyuruh ambil itu ternyata dari situlah mulai kehidupan dia berubah. Kayak gitu. Jadi aku kayak ya tapi ya udahlah, memang sudah jalannya harus jalannya. seperti itu. Kamu bilang pada saat almarhumah meninggal, kamu stres banget, sedih banget. Iya, sampai suamiku bilang kayaknya lo harus ke psikiater deh, karena emang tiap hari aku tuh cuma nangis. Bayangin temen kecil, apa ya, temen lucu-lucuan dari kecil gitu loh, yang nyolong-nyolong puasa, batal puasa bareng, bohongin Ibu Nani Wijaya, apa kayak gitu-gitulah. Gitu. Sedih banget. Apakah selain penyesalan itu ada lagi nggak sih sebenarnya ya menjadi beban kamu atau kesedihan kamu sampai ada. apa? Yang tadinya kita deket banget, itu justru malah menjelang dia mau koma dan dia sampai akhirnya nggak ada, itu justru kita lagi jauh. Karena dia mempunyai apa ya, circle baru lah gitu. Tapi aku waktu itu maklumin, dia belum married, aku sudah. Jadi aku banyak yang aku urusin kan, kayak gitu. Justru malah lagi jauh, dia malah pergi. Jadi itu yang membuat kamu sedih karena buat aku kalian ada sedikit penyesalan lah. Jadi komunikasi terakhir dengan almarhumah itu sebelum dia koma. Sebelum dia koma, dan itu kita sempat apa ya? Aku sempat kayak ngasih tahu, udahlah, hidup kita kayak dulu lagi aja. Gitu loh, maksudnya kita normal-normal aja lah gitu. Maksudnya kita di entertain itu ya udah bener-bener kita sama kok sama semua orang lain, sama-sama mencari uang kok gitu. Cuman konotasinya aja artis sama kuli itu sama. Kita sama-sama cari uang gitu loh kalau menurut aku gitu. Jadi capek juga. gak usah aneh-aneh gitu, apa kayak gitu-gitulah. Cuman ya sudah, memang jalannya sudah harus seperti itu. Berapa lama sampai akhirnya kamu bisa keluar? Lama? Setahun lebih aku bener-bener kayak bisa gitu, yang bener-bener nggak bisa lepas sebelum tidur terus liatin foto dia dulu, nangis apa kayak gitu. Lama. Wow. Lumayan lama gitu. Cuman untungnya aku waktu itu lagi aktif-aktifnya syuting ya, jadi ada distractionnya lah gitu. Kalau seandainya diberi waktu untuk bisa mengutarakan sesuatu untuk terakhir kalinya kepada almarhumah, kamu mau ngomong apa selain berikut ini? Belum. Apa tadi begini-begini? Kaget aku. Apa pertanyaan, apa yang kamu ingin Mau sampaikan ke dia? Ya aku cuma mau bilang ke dia, mungkin aku akan merubah untuk tidak dia lagi di circle itu, aku menjauh. Tapi justru aku akan masuk ke circle itu untuk jagain dia. Itu yang mau kamu katakan ke dia? Itu yang mau aku lakuin. Kalau kamu yang ingin kamu katakan ke dia, aku katakan ke untuk dia terakhir adalah kalinya. ya itu tadi. Kita hidup, ayo kalau memang mau di entertain tapi yang kita lurus aja. Kita benar-benar cari uang, gak usah yang aneh-aneh. Artis tuh nggak perlu aneh-aneh kok, gitu. Kita berkarya aja. Aku mau bilang begitu sama dia. Kamu mau bilang begitu. Tapi kan dia nggak akan kembali lagi nih. Ini terakhir kali kamu masih punya kesempatan ngomong terakhir. You are always in my heart. Sampai aku bilang nanti di sana kita sahabatan lagi. Mungkin di sana ada dunia syuting juga, kita syuting bareng lagi. Kita akan kembali lagi, nanti kita akan bahas mengenai back pain yang dialami oleh Nova Soraya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Kita kembali lagi bersama Nova Soraya. Ini ada foto-foto dia sekarang aktif juga menjadi seorang instruktur yoga. Tapi ada cerita sampai akhirnya kamu kesini ya. Dan kamu ngalamin back pain yang lama. Iya. Lama banget tuh back pain. Jadi sebenarnya back pain-nya tuh udah lama gitu kan. Cuman aku tahan-tahan. Akhirnya udah ke dokter kan, di MRI segala macem. Ternyata emang ada skoliosis yang 25 derajat. Plus ada bulging disc, penekanan gitu.
Wah itu aku benar-benar pada saat itu hidup dengan ketakutan. Dengan ketakutan, gerak takut, jongkok takut, apa ini takut. Karena pokoknya- sakit banget kalau kamu. Karena buat aku nanti abis ini gue sakit nih. Jadi mindsetnya udah begitu gitu kan. Wah udah kemana-mana, visio, aku puntur, ina inu segala macam. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah buku. Itu bukunya karya John E. Cerno. Judulnya Healing Back Pain. Nah aku baca buku itu ternyata semua itu adalah TMS. Tension Myositis Syndrome. Jadi emosi kita yang kita repress. Jadi buku itu menyarankan untuk lo punya emosi apa, itu akuin dan tuh udah banyak yang sembuh nih. Sayangnya dokter ini di Amerika dan sudah meninggal gitu kan. Gitu. Akuin. Aku mulai menjalani itu dan menurut dia jangan takut gerak aja, nggak kenapa-napa. Itu semua bukan penyakit, bukan bla 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 bla, dia bilang gitu. Aku lakuin 3 bulan sembuh sampai akhirnya gue pikir apa ya? Gue gerak apa ya? Oh yoga. Yoga akhirnya udah ikut yoga ini iya loh kok Lebih dibawa nyaman gerak dengan yang kan yoga ekstrim kan kok malah hilang ya Nggak apa-apa, nggak malah nggak kambuh. kenapa-napa gitu ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi emosi apa sih yang kamu repress? Ya itu? namanya orang mah Oh, ada iya. aja ya. Jadi sesuatu yang kecil-kecil tapi nimbun Iya gitu. aku tuh orangnya overthinking hal-hal kecil aja aku bener-bener apa ya kalau kata orang tuh aku tuh perfeksionis orangnya. Oke. Jadi caranya Gitu. gimana? Caranya untuk menyadarinya tuh gimana? Diem aja meditasi atau Iya. tulis atau apa? Kalau aku lebih ke meditasi dan visualisasi. Jadi aku diem, rebahan, tiduran, apa yang lagi aku rasakan, aku benar-benar aku ngomongin dalam hati, apa yang lagi gue rasain ya? Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Itu aku terus 3 bulan aku seperti itu, hilang. Jadi ternyata emosi harus lepaskan. Tapi tetap cari solusinya gitu. Kayaknya sesuatu yang harus aku lepaskan juga. Oke, yang berikut kita mau menuju ke pasangan baru, yang pasangan baru go public. Hah? Ini kayaknya belum ada tegangan-tegangan apa dia ya? Oh belum, ada masih emosi-emosi muda. sendiri. Ada Atala dan Aurel, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan pasangan Atala dan Aurel. Terima kasih sudah hadir. Biasa kan ada yang nanya ini settingan apa bukan ya? Jawaban kamu adalah Ya pastinya inilah. ini settingan. Nggak apa-apa, kita kan biarin beliau yang jawab aja. Oke, ini ada artikelnya. Bawa pacar ke resepsi Al Ghazali, Atala ungkap soal nikah. Tapi sebelum dia datang ke pernikahannya Al, dia datang dulu tuh ke pernikahannya Anselma ya. Dulu kan kamu pernah settingan sama Anselma kan? Nggak settingan. Oh iya salah, bikin collab. Lebih ke nggak jodoh. Nggak lah bercanda. Nggak, kita emang kan ada project bareng. Oh, iya. gitu. Tapi kayaknya aku udah lewatin masa-masa itu sih, Kak Ros. Oh, waktu bikin project banyak orang yang jodoh-jodohin. kemudian. Kalau sekarang aku tuh makanya deketin Aurel tuh, kan emang nggak dari entertain kan. Iya. Jadi emang bener lah ini. Kan kamu katanya Bener temenan. ya, Bercanda ya. yang kenal sama Aurel tadinya adalah temannya Atala gitu. Iya, temannya Atala kayak follow aku dulu gitu. Oh follow, Iya. itu kenal juga di sosial media Iya, gitu, iya. follow-followan. Jadi kebetulan temen aku tuh kan makeup artist. Oh. Kan. Makeup artist terus ngeliat Aurel tuh potensinya itu kayaknya bisa Jadi jadi, model. modelnya. Oke, terus Ya udah, terus ini beneran nggak sih kamu bercanda? kok nggak ada yang percaya? Soalnya ini mukanya langsung gitu. Aurel, kamu aja deh yang cerita, aku nggak percaya Ya sama udah, dia. silakan. Dia aja cerita. Nggak apa-apa. Terus akhirnya kan temannya dia tuh yang kenalan. Iya. Terus kamu ketemu sama dia gimana? Terus kayak temennya ngechat aku gitu, kayak Atala mau kenalan katanya. Enggak juga sih sebenarnya. Dan malu-malu gitu dah. Terus dia ngajak kenalan. Terus Iya, terus kayak tiba-tiba diajakin buat surprisein temennya gitu. Padahal kan aku kayak nggak kenal temennya gitu. Terus aku nanya kenapa ngajaknya aku, iya Atala yang ngajak katanya. oh gitu. Siapa temannya yang disurprisein waktu itu? Ada Temen SMA dia Oh sih. teman Iya. SMA itu udah kamu diajak gitu. Terus Iya. kamu mau? Awalnya kami mikir ya udahlah temen buat relasi gitu Oke. aja mikirnya. Terus Saya habis buat itu- naikin followers dia. Enak aja, nggak ada aku niat gitu ya. Habis itu baru mulai Iya. kenal. Luar biasa loh Atala, modusnya Kok kamu banyak pengen ragam marah ya, sama tidak aku? seperti biasa ya kan. Terus jadi proses pendekatannya berapa lama Aurel? Sebenarnya PDKT-nya bentar banget sih Kak. Kayak cuman sebulan doang PDKT terus pacaran. Baca, jadi ini juga baru hitungan bulan lah kalian Iya. dekat. Tapi kan kamu langsung dibawa ke kondangan ini, kondangan itu. Itu kan sebuah pressure ya, karena pada setiap kondangan itu akan bertemu dengan orang-orang yang nanya kapan nyusul gitu. Pressure nggak kamu Aurel? Enggak sih. Kamu nggak ya? Enggak. Santai aja. Santai aja. Kalau kamu Atala? Sama santai juga sih, soalnya emang
apa ya, enaknya sama Aurel dia itu orangnya itu real menurut aku. Jadi apa adanya, terus ya natural aja sih menurut aku. Oke. Tapi kamu first impression kamu ke Atala apa? Tahu kan kalau dia itu juga cukup terkenal gitu. Iya, tahu. First impression kamu apa? Jujur Li, jujur. First impression. Katanya takut. Ngalah bercanda aja. First impression apa? Aduh, kayaknya baik sih orangnya, awal aku mikir gitu. Walaupun Rekening kamu masih sama? Masih, Oke. nyebelin banget. dia tuh suka bercanda yang nyebelin gitu loh Kak. Oke. Tapi itu kan yang bikin kamu kangen lah. Ciela. Tadinya kan kalian harapannya ya udahlah ini private aja hubungan ini biar nggak terlalu menjadi sorotan publik. Tapi kan akhirnya ya kita lihat gitu kalian nggak nutup-nutupin juga. Apa yang membuat kalian akhirnya ya udahlah gitu. Kalau aku Buka sih aja. dari aku pribadi kan aku belajar dari yang sebelum-sebelumnya kan Karo. Sesuatu yang diumbar terlalu baik itu emang nggak baik. Baik, oke. Tapi ya kita secukupnya aja kan. Yang nggak bisa dipungkirin kalau keluarga aku kan pasti sering update. Kayak Mama Vena kan pas ketemu Aurel juga langsung ngajak TikTok, podcast bahkan ya. Jadi ya udahlah sebisa mungkin kita yang normal aja. Uploadnya itu jangan berlebihan yang secukupnya lah. Jadi sebenarnya kamu sih maunya jalanin aja dulu santai-santai. Tapi kalau mama kayaknya udah aduh, mama sudah nggak tahan ingin mantu gitu ya. Kayaknya itu dari Mas Ferel duluan. Kita akan bahas lagi begitu ini jangan kemana-mana. Tetap di Room Tindas. Masih bersama Atala dan juga Aurel. Ini komentar netizennya ya ketika mereka go public. Padahal mereka bilang kayak nggak mau terlalu berlebihan. Tetap aja netizennya komen. Coba kita baca. Atala seleranya nggak pernah gagal. Ciela. Mukanya nggak usah gitu, biasa aja. Berikutnya, selanjutnya. Komennya selanjutnya. Dia lebih pintar cari pasangan dibanding kakaknya. Please jangan hujat gue katanya gitu. Yang berikutnya ada komentar lagi. Percaya keluarga settingan, Kak Ferel, nggak adeknya sama katanya gitu. Maka kamu nggak settingan ya. Yang berikutnya ada lagi. Ngelihat komennya pada banding-bandingin gitu sih, padahal gak usah banding-bandingin pacar adiknya sama masnya. Mereka sama kok, sama-sama cantik, cuma tergantung dari sudut pandang mana kalian melihat. Gitu. Benar. Ini buat Aurel yang kamu kan kalau kata Atala tadi dia milih kamu salah satunya karena kamu bukan dari dunia hiburan. Tapi kan kamu ya ada di dunia ini jadi sorotan Bukan dari publik. dunia hiburan tapi dari dunia apa? Model. Iya model. Aku udah tahu kamu ngomong apa, sumpah. Aurel, apa yang kamu rasain ketika ya tiba-tiba mendapatkan banyak atensi gitu dari Iya, netizen? sebenarnya kan aku orangnya juga lumayan introvert banget kan Kak, terus nggak biasa gitu. Waktu aku posting sama Fania lumayan kaget kok tiba-tiba rame dan banyak komen yang lumayan ngebandingin gitu. Awalnya aku kayak Ngebandingin sama siapa? Udahlah, gak usah mancing-mancing kamu Atala. Kamu Oke, belajar jadi host. Benar juga pertanyaannya. Terus gitu. Terus kayak aku tuh lumayan suka bacain komen gitu loh, aku bacain kayak kok gini sih? gini ya, Nggak kayak enak. kaget gitu. Terus mungkin ya udahlah, aku pendapat orang beda-beda, kayak aku juga yang penting aku tampil ya ini aku gitu loh. Oke. Terus sampai akhirnya Atala ngeh aku suka bacain komen, dia bilang kamu ngapain sih bacain komen, ntar kepikiran sendiri dan segala macam, mending Oke. nggak usah gitu. Tapi pas kamu bacain gitu yang kayak, ih kok gini sih? Sempet nyesel nggak? Kenapa aku jadian ya sama Atala gitu? Enggak. Kamu gak nyesel? Belum kali ya. Tapi kalau kita lihat nih walaupun baru 2 bulan nih jalan bareng gitu, tapi kamu udah ya itu banyak menghabiskan waktu juga sama, kita lihat tadi beberapa kontennya ya sama Mama Vena. Ya Mama Vena hari ini ulang tahun ya? Iya. Selamat ulang tahun Happy Mama birthday, Mama Vena. Happy birthday Love you. Tante. Coba kita lihat dulu seperti apa kedekatan Aurel dengan keluarganya Atala. Kita lihat yang berikut. Oke, baiklah pasangan yang baru dekat 2 bulan ini langsung saja kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Waduh. Aurel, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu ke Atala nih, mumpung 2 bulan, sampein deh, biar dia bisa segera berubah. Kayaknya Misalnya jangan di TV juga sih. Atala, kurang-kurangin kebiasaan ini, dan Atala juga sebaliknya. Beb, coba deh, jangan terlalu begini ya. Stop ini, stop itu. Kita mulai dari sekarang. Kamu dulu deh. Kamu. Atala dulu. Ayo nih durasi nih. Stop nyebelin. Stop nyebelin. Waduh. Nyebelinnya dia gimana? Kayak suka bercandain sampai kayak sebel gitu loh Kak, bikin marah. Bercandanya jangan Iya. bikin sebel, oke. Stop telat makan. Telat makan. Iya, Cel. nanti bawa lambung kalau ngomong. Oke. Stop gym malam-malam deh. Nanti masuk angin. Stop mendam semua perasaan kamu.
Gak apa-apa sebutin aja. Udah, Kayaknya itu sih aku. itu aja. Oke, kamu ada lagi yang mau disampaikan Atala? Stop. Oke, stop. Ya stop maksudnya. Oke. Ya, Atala kan kita lihat ya Aurel udah kamu kenalin sama keluarga, mama, papa gitu ya kakak. Apa sih yang membuat kamu tuh ya ingin langsung segera gitu mengenalkan Aurel ke keluarga kamu? Yang kayak kita cerita pas lagi break tadi kan, atau Aurel mau cerita sendiri? Kok aku? Jangan Emang nanggung-nanggung boleh? gitu loh Atala, langsung. Boleh. Heeh. Ya sorry, soalnya sebelumnya Aurel kan juga broken home kayak aku. Dan keluarganya sekarang posisi kan emang nggak di Jakarta ya. Jadi biar dia merasakan kehangatan keluarga aja gitu. Kan mama aku sering ngajak kalau weekend, papa aku juga. Jadi aku udah kenalin semua lah keluarga aku. Dan buat mama juga menyenangkan ya. Ya lah punya apa ya, Temen teman bisa nemenin Fania juga. Jadi ketika anak laki-lakinya pada sibuk, ya kan? Ada Aurel. bisa diajak nyalon bareng ya kan. Kemana lagi? Ya Aurel, kalau kamu sendiri ngerasainnya gimana? Maksudnya ada keluarga yang Ya senang sih, keluarganya juga welcome banget, baik banget. Jadi kayak berasa diterima aja gitu ya. Jadi tanggal berapa kamu? Umur berapa kamu cita-cita nikah? Insya Allah bulan Oktober lah, Oktober tahun? 2050. Kasih tepuk tangan dulu buat Atala dan Aurel. Atala, Aurel, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Mudah-mudahan emang kalian berjodoh langgeng semuanya. Amin. Dan terima kasih juga buat Nova Soraya dan Cita Rahayu. Terima kasih. Makasih Bu. Muah. Ini kalau 2 orang ini atau 3 orang ini ya kita hidup dengan ya banyak persoalan ya. Dan selalu menemukan jalan bagaimana kita kembali jujur dan mengakui apa yang sedang kita alami. Ya seperti Nova Soraya baca di bukunya Healing Back Pain. Apapun perasaan sedih, marah, takut dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa kita akui tapi tidak untuk kita nikmati berlama-lama tapi perlu diakui. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby. Nah,